Assalamualaikum, kembali lagi di channel Cantik Tutorial. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan yang baik dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki dan tentunya rezeki yang halal dan barokah. Oke, kembali lagi kita kali ini akan share sebuah video tentang unboxing ya. Kali ini adalah unboxing sebuah printer laser ini dari Brother ya. Ini adalah printer laser yang memang diperuntukkan untuk kantoran, perbankan. Pokoknya ini dimana kondisi printer ini bisa mencetak kapasitas yang banyak dan sering ya. Dan ini adalah printer Brother Tuner Box DCP B7535DW. Printer ini sendiri itu menawarkan biaya cetak yang murah dengan toner yang asli ya. Ini menguntungkan penggunanya karena kualitas terjaga, printernya juga awet tanpa harus memboroskan biaya yang besar. Semua produk Brother sudah tercover untuk garansi 3 tahun. Jumlah Brother Customer Care Centernya itu untuk garansinya juga ada di 10 lokasi. Totalnya ada 147 service point yang ada di Indonesia. Dan kalau di Jogja sendiri itu juga sudah ada untuk lokasi service centernya. Oke, kita akan lanjut untuk unboxing printernya. Bentuknya seperti ini teman-teman semua, lumayan cukup besar ya untuk printernya ini sendiri. Dan yang kita dapatkan selain unit printer ini ada buku petunjuk, ada buku untuk garansinya, dan ada buku untuk lokasi-lokasi servisnya juga ada di manual bukunya ini. Bawahnya lagi ini selain ada buku-buku dan CD drivernya, ini juga ada kabel untuk kabel data USB-nya. Ini ada Brother QR code ya. Ini bisa kita scan di sini ya. Ini untuk aplikasi dan untuk lokasi servisnya juga ada. Printer ini menggunakan sebuah tuner ya, dan diklaim tuner ini itu kalau kita memakainya atau menggunakannya ori, tuner ori yang dari Brother ini akan memanjangkan usia printer ini sendiri ya, dan untuk kualitas cetaknya itu juga lebih optimal lagi. Selanjutnya untuk spesifikasi dari printer ini sendiri, ini untuk beratnya itu lumayan berat ya, 11,8 kilo, jadi lumayan berat. Dan untuk print speednya klaim dari Brother ini yaitu 34 ppm untuk yang kapasitas A4, sedangkan yang letter ini 36 ppm. Untuk tipe kertasnya yaitu plain paper, thin paper, sama recycle paper. Dan untuk paper size-nya yang bisa digunakan di printer ini ada A4 letter, A5, A5 long edge, A6 eksekutif, legal folio Meksiko, legal sama India folio. Dan ini printer ini sudah mendukung dua side printing ya, ukuran A4 dan legal atau F4, serta automatic document feeder untuk scan dan kopinya, hingga ukuran legal dan F4 hingga sampai 50 lembar. Untuk kapasitas dari paper kapasitasnya sendiri, untuk yang belakang ini, yang tray-nya ini, yang utamanya ini adalah 250 lembar, hampir setengah rim sendiri ya untuk kertasnya, untuk yang ukuran 70 GSM sampai 100 GSM. Dan untuk multi purpose tray-nya ini ada 1 lembar. Multi purpose tray ini bisa menampung media cetak yang relatif tebal ya, seperti amplop, bisa sampai 230 GSM untuk ketebalannya. Untuk paper outputnya kapasitasnya 120 lembar, jadi kertas 80 GSM. Seperti ini ya teman-teman ya untuk tonernya. Jadi untuk printer ini karena dia laser, sudah tidak menggunakan tinta, dia menggunakan serbuk toner.
Jadi kalau kita nanti kehabisan untuk tonernya, kita bisa membelinya yang asli, bisa juga toner dari Brother, itu juga ada yang sudah disediakan, dan tentunya memang direkomendasikan untuk yang asli. Untuk konektivitasnya, printer ini bisa menggunakan WiFi 2,4G dan bisa menggunakan WLAN kabel, dan juga bisa menggunakan LAN atau USB ya, itu juga masih bisa. Tonernya ini adalah tuner box. Tunernya ini adalah tuner box, sedangkan untuk volume dan kualitas cetaknya ini tinggi ya, resolusinya sampai dengan 2400 kali 600 dpi atau 1200 kali 1200 dpi, jadi lumayan tebal ya, lumayan tinggi ya untuk resolusi cetaknya. Untuk konsumsi dayanya ini klaim dari Brother ini 40 watt untuk ready standby, sedangkan untuk printingnya itu sampai 485 watt ya, lumayan agak tinggi ya ini. Tapi kalau printer ini hanya standby aja, ini cuma 40 watt itu klaim dari Brothernya. Untuk pemasangan tunernya di bagian sisi depan ya, sisi depan ini setelah kita pasang tunernya, tuner boxnya, kita bisa masukkan ke tempat tuner itu sendiri. Jadi untuk desain dari Brother tuner box DCP B7535DW memang memiliki dimensi dan bobot yang cukup besar ya, 11,8 kg, membuatnya mungkin akan sulit ya untuk dipindah-pindahkan dan akan membutuhkan satu orang yang spesifik untuk menaruhnya. Sisi depan dari printer ini terdapat lokasi paper tray, multi-purpose tray, paper out tray, serta area akses ke tempat tuner ya. Sementara di sisi atas terdapat automatic document feeder, scanner jenis Flightbit, serta control panel dengan LCD display dual line. Jadi di depannya ini, di atasnya nih ada LCD-nya ya, yang untuk setting dan untuk operasional dari printer ini sendiri. Kalau di sisi belakang terdapat port untuk kabel power, konektor USB, serta untuk Ethernet. Terdapat area yang bisa dibuka jika printer mengalami paper jam. Jadi untuk mengatasi kalau ada suatu saat paper jam terjadi ya, bisa dibuka dari belakang terus diambil kertasnya. Untuk penggunaan printer ini sendiri, ini bisa menggunakan HP, bisa menggunakan PC atau laptop. Dan untuk dari printer yang tipe ini bisa untuk print, scan, dan juga untuk copy. Untuk copy sendiri ini bisa langsung melalui tombol dari panel kontrol. Input scan-nya bisa melalui Flightbit maupun ADF. Untuk print dan scan bisa melalui PC dan laptop. Ini bisa di-download drivernya di Brother, di websitenya Brother. Kemudian untuk kalau kita mencetak menggunakan mobile HP, kita bisa mendownload aplikasinya di Play Store atau di Apple ya, itu di aplikasi Brother iPrint and Scan seperti ini. Sedangkan kalau khusus di Windows 10, Windows 10 ini bisa langsung diinstal ya melalui menu search itu tanpa harus kita mendownload drivernya. Keuntungan yang lain dari printer ini yaitu kualitas tunernya. Kalau kita menggunakan tuner yang asli dari Brother, klaim dari Brother ini bisa biaya operasional yang lebih rendah, hasil cetaknya optimal, bergaransi resmi 3 tahun, serta performa mesin terjaga. Sedangkan kalau kita menggunakan kompatibel tuner yang lain selain dari Brother, ini rentan tambah biaya operasional tidak terduga itu ya, karena mungkin tonernya karena tidak asli jadi sering mengalami error. Kemudian kualitas cetak kurang optimal, hilangnya garansi yang resmi, performa mesin menurun. Ini kalau kita menggunakan tuner yang selain dari Brother ini sendiri. Ini ada lanjutnya ada bisa koneksi dengan HP, dengan cloud, terus automatic dual side feature,
ada wireless networking, manual feed slot, ada 250 sheet untuk paper tray-nya ya, untuk maksimal stok kertasnya, dan 120 sheet untuk output tray-nya. Printer ini memang keuntungannya lebih ditargetkan ke korporasi ya, atau ke perusahaan di mana banyak sekali yang membutuhkan percetakan hitam putih seperti perkantoran, perbankan, perpajakan. Itu sangat bermanfaat sekali ya kalau menggunakan printer ini, karena ini bisa mencetak dengan beberapa user ya, sampai 25 user itu bisa masuk ke printer ini tanpa harus mengganggu satu sama lain ya. Jadi ini bisa dipakai sekaligus oleh 25 user menggunakan kabel atau mungkin menggunakan WiFi. Jadi bisa menggunakan kabel via sharing dan juga bisa menggunakan WiFi di sini. Dan yang menarik, Brother itu mengklaim ya, untuk perkantoran, penggunaan jangka panjang, pencetakan yang tidak boros, dan hemat biaya pencetakan sebaiknya menggunakan toner book yang asli, yang original dari Brother sendiri. Untuk minusnya sendiri ini mungkin dayanya cukup besar ya, dan karena ini hitam putih aja untuk hasil cetaknya, jadi mungkin hanya itu aja. Selebihnya overall is okay ya kalau misalnya kita gunakan untuk pencetakan seperti fotokopi, scanner yang ada di kantor. Oke teman-teman semua, sekian dulu untuk unboxing dan reviewnya. Semoga ini bermanfaat. Jika kalian ingin membelinya, silahkan kalian beli sendiri. Dan jika kalian ingin tanya-tanya mengenai printer ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan video ini dengan subscribe, komen, dan juga di like. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam tutorial dan wassalamualaikum.